Iya. Tunggu. Berarti Mas sebelah sini yang dikit. Ke atasin lagi kursi kamu nggak bisa. Oh, semuanya pada dingin ya. Kursi kamu dikit ke atasin nggak bisa. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang, Mister. Masuk. 5 menit lagi kita mulai, Bapak Ibu. Nggak dihidupin. Sarah, lihat sini, jalan handphone. Biasanya dimatiin dulu, Mak. Oh ya udah, mati dulu kan? Mana ya? Badan jangan itu dong, tegang sedikit badannya. Nah, biar kelihatan. Aku nggak dandan nih. Iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung di Parents Meeting SMP Regina Coeli. Kita akan tunggu bagi Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung. Mungkin kurang lebih 2 menit lagi akan kita mulai. Kami perlu infokan untuk Parents Meeting kali ini, mohon Bapak Ibu untuk mute ya atau menonaktifkan suara. Jangan. Jadi supaya biar kami sosialisasinya bisa didengar, Bapak Ibu yang lain yang di rumah silahkan menonaktifkan suaranya, tetapi bisa memunculkan videonya. Kita akan tunggu untuk orang tua yang lain yang belum bergabung untuk kegiatan Parents Meeting pada akhir tahun kali ini. Dikasih. Iya, 120. Dikasih. Oh iya, perjajang. Selamat siang Bapak Ibu. Ini dari mamanya Nindi. Ya, selamat siang Mama Nindi. Selamat bergabung di Parents Meeting SMP Regina Coeli. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Sekali lagi diinfokan, Bapak Ibu silakan videonya diperlihatkan supaya kami bisa melihat meskipun kita dari jarak jauh, kita bisa masih tetap bertatap muka ya Bapak Ibu ya. Kemudian suara dinonaktifkan. Nonaktifkan. Kecuali nanti jika ada Bapak Ibu
yang ingin bertanya. Nanti akan kami berikan sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengaktifkan suaranya. Tetapi nanti ketika sosialisasi dari sekolah, Bapak Ibu diminta menonaktifkan suaranya. Terima kasih. Ininya mau tekan. Udah kamu aja. Ini kan sosialisasi udah berarti udah ini. Baik, Bapak Ibu, akan kita mulai acara parents meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan parents meeting SMP Regina Coeli tahun pembelajaran 2019-2020. Ya, karena pandemi, situasi COVID pada kali ini kita belum bisa bertatap muka untuk kegiatan parents meeting. Tetapi kami masih ingin selalu bersosialisasi dengan Bapak Ibu supaya kegiatan sekolah juga bisa kami infokan kepada Bapak Ibu. Hari ini seharusnya kita penerimaan rapor di sekolah. Tetapi karena situasi, rapot akan kami berikan secara online. Nah, sebelum menerimakan rapot, sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan parents meeting. Nah, pada siang hari ini parents meeting akan disampaikan oleh Mr. Agus. Kepada Mr. Agus, time is yours. Ya, baik, terima kasih Miss Rina. Bapak Ibu, para orang tua murid mitra kami yang kami hormati, rekan-rekan guru wali kelas, ada Mr. Jajang, Miss Eston, Mr. Eston, Miss Dia, Miss Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para orang tua dan juga rekan-rekan guru. Pada siang hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Karena pada hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Terutama yang terpenting saat ini adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa masih bertatap muka meskipun tidak bertemu wajah, dalam rangka mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 untuk kelas 7 dan kelas 8. Seyogianya kita kalau tidak ada situasi seperti ini, biasanya kita adakan di sore hari kan, kemudian para orang tua bawa makanan, bawa minuman, sambil melihat anak-anak pentas, kita bisa bersama-sama untuk merayakan keberhasilan anak-anak kita. Tetapi pada tahun ini rupa-rupanya kita diminta untuk sedikit mengerem bersama-sama, meskipun mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas silaturahmi di antara kita, antara pihak sekolah dengan para orang tua. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, tidak terasa bahwa untuk kelas 7 sudah 1 tahun dan kelas 2 sudah 2 tahun, ya. Bapak Ibu bersama-sama dengan kami mendampingi anak-anak yang Bapak Ibu percayakan kepada kami bersama dengan para guru dan karyawan untuk menjalani proses pembelajaran pendidikan di sekolah Regina Coeli. Dan untuk tahun ini kami sudah menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang sudah kami paparkan pada awal kita mengawali tahun pelajaran 2019-2020. Pada Juli yang lalu kita masih bisa bertatap muka, kami masih bisa untuk sharing tentang apa yang akan kami perbuat untuk putra-putri Bapak Ibu. Namun dalam perjalanan, kira-kira 3 bulan yang lalu, meskipun sebelumnya kita juga sudah bertemu
melalui para wali kelas, ya, minimal pada saat penerimaan rapot semester 1, ataupun mungkin ada anak-anaknya yang perlu dikonsultasikan dengan para wali kelas sudah bertatap muka, tetapi secara klasikal pada hari ini saya ingin sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu, menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan selama 1 tahun terhadap proses penyelenggaraan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Ada 3 hal yang kami garap di dalam pendidikan di SMP, yaitu bagaimana anak-anak ini mempunyai satu kompetensi yang utuh, yang terdiri dari kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan kompetensi karakter. 3 ini kami ramu dengan proses pendidikan, ya, yang terjadwal tentu saja, kemudian yang teratur karena ada aturannya, kemudian juga terkontrol karena ada evaluasinya, kemudian juga terlaporkan karena ada hasilnya. Selama proses kami sudah jalankan itu, ya. Untuk bidang akademik, meskipun situasinya tidak ideal seperti pada hari-hari atau waktu-waktu yang tidak terjadi pandemi, tetapi kami sudah sedemikian rupa untuk menyajikan supaya anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan knowledge management, knowledge pengetahuan, dan juga pengetahuan tentang kompetensi, sehingga kami sudah berikan itu meskipun dengan cara online, dan saya rasa itu kalau dari sisi keluasan materi itu lebih luas. Sehingga kami sampai pada program kami, yaitu ada ulangan harian, sampai pada ada ujian akhir, dan sampai pada saatnya kami bisa menyajikan nilai akademik atau nilai pengetahuan yang juga kami akan deskripsikan di dalam rapot. Kemudian juga keterampilan kami untuk 3 bulan terakhir pada masa pandemi juga tidak kehilangan haknya anak. Bahkan kalau kita lihat sekarang anak-anak lebih terampil dalam mendapatkan satu keterampilan meskipun berbasis IT. Ya. Bayangkan saja sekarang anak-anak sudah pinter bagaimana mengupload tugas, mengunduh tugas, berkomunikasi melalui media. Itu sebuah keterampilan, kalau itu belajar khusus itu mungkin waktunya lama. Tetapi situasi memaksa anak-anak dan kita untuk akhirnya kita melek tentang IT, sehingga yang selama ini mungkin anak-anak menggunakan gadget hanya untuk kesenangan, tetapi sungguh menjadi sebuah manfaat yang dapat dipergunakan untuk pengembangan keterampilan. Jadi keterampilan berbasis IT itu sudah dengan sendirinya diberikan oleh anak, karena nyata-nyata guru kami gariskan untuk menggunakan pembelajaran online ini menjadi sesuatu yang penambahan pengetahuan keterampilan. Nah, yang ketiga ini adalah kompetensi karakter, pembiasaan hidup. Nah, ini saya mungkin akan lebih banyak bicara di sini. Karena apa Bapak Ibu? Dari 3 hal ini yang tidak bisa untuk diajarkan secara online itu adalah kompetensi tentang keutamaan hidup, tentang karakter. Karena itu merupakan sebuah hasil dari pembiasaan. Hasil dari proses secara evolusi perlahan-lahan. Ya, untuk membiasakan anak bangun pagi, habis bangun langsung siap-siap untuk sekolah, kemudian sekolah supaya tidak terlambat, sarapan di rumah teratur, ya, pulang ke rumah teratur, itu sebuah proses panjang yang tidak bisa secara revolusioner, tapi secara evolusi sedikit demi sedikit. Nah, tetapi dalam 3 bulan ini, kalau kita sebagai pihak guru dan orang tua tidak mewaspadai, kita akan kehilangan momen itu. Saya membayangkan pada saat nanti selesai pandemi, kemudian anak kembali ke sekolah, kami sudah tidak khawatir tentang bagaimana pengetahuan anak
tentang kompetensi akademik. Bahkan pengetahuan akan lebih banyak karena mereka sudah menjelajah bersama mbahnya, Mbah Google-nya tentang pengetahuan. Tetapi untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan habit, bahkan budaya hidup yang sudah tertanam bagi anak, ini perlu kerja keras kita. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu bisa merasakan berapa persen anak yang pagi-pagi seperti biasanya bangun jam 6, habis bangun langsung mandi, habis mandi pakai seragam, habis pakai seragam sarapan, kemudian ke sekolah, lari-lari karena takut terlambat. Nah, bahkan mungkin sekarang banyak anak-anak yang harus diteriakin, "Hei bangun, hei belajar, hei makan." Semua harus pakai teriakan-teriakan. Nah, ini kemarin juga saya syukur-syukur sekarang anaknya ada di sampingnya, ya, jadi tahu apa yang harus kerjakan. Kemarin pada saat webinar dengan anak-anak ini sudah saya sampaikan, hati-hati Anda, saya bilang gitu. Anda sekarang lebih pintar, tapi nanti dalam karakter bisa kehilangan momen. Maka pada hari ini kita nanti akan membagikan rapot. Ini rapot secara kuantitatif yang diangkakan, ya. Kalau di situ misalnya kalau angka 789 dan seterusnya itu adalah angka yang memang dia hasil dari olahan hasil ulangan pengetahuan. Tetapi kalau yang nilai karakter di situ B, A atau C itu adalah hanya dari sisi pengamatan kami yang Bapak Ibu penerawangannya harus lebih luas lagi. Ya. Maka kalau misalnya nanti nilainya di situ ternyata B atau A untuk karakter, tetapi kok di rumahnya perilakunya D, maka Bapak Ibu berhak untuk ke kami, Pak, ini belum pantas jadi B. Ini masih D, karena di rumah implementasinya tidak seperti yang dinilai ini. Maka saya katakan nilai karakter yang ditunjukkan oleh rapot yang akan dibagi hari ini adalah nilai karakter secara kuantitatif. Tetapi secara kualitatif, nanti Bapak Ibu yang nanti akan menerjemahkan sendiri apa cocoknya anak kami. Yang mau saya katakan adalah, besok kita sudah mulai libur. Ya, meskipun kita sudah 3 bulan libur, kalau pengandian libur itu tidak ke sekolah. Tetapi yang mulai besok itu libur untuk tidak mengerjakan tugas sekolah. Kalau bagi anak-anak yang sudah jelas-jelas naik kelas. Tapi bagi anak-anak yang naik kelasnya tertunda, masih harus mengerjakan tugas lagi. Karena kami dari tahun ke tahun selalu mengadakan kenaikan kelas yang tertunda. Ya, anak yang kriteria kenaikannya misalnya yang kurang dari KKM 4, tapi ternyata 3 maksimal atau 2 maksimal. Tapi ada yang 4, maka yang 2 ini saya suruh remedial. Sampai kapan? Sampai lulus. Lulus dalam arti sebelum tahun ajaran baru, bahkan nanti kalau nggak lulus-lulus ya di kelas berikutnya tetap harus mengulang. Karena pendidikan kita adalah sistem pendidikan tuntas. Harus tuntas dulu. Nah, bagi yang sudah naik kelas, mulai besok paginya adalah libur baik sekolah maupun berpikir tentang belajar. Nah, dalam situasi inilah Bapak Ibu sampai nanti masuk tahun ajaran baru, tolong pembiasaan-pembiasaan, karakter-karakter yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak putra-putri Bapak Ibu, tolong itu dipertahankan lagi. Ya, karena apa? Gangguan di luar akan lebih banyak. Nah, untung kalau syukur-syukur kalau selama ini ya akan lebih banyak dengan orang tuanya. Tapi kalau mengisi ke 3 bulan ini lebih banyak di luarnya, nah itu lebih parah lagi. Nah, maka mari kita sama-sama mendampingi anak-anak kita selama anak-anak kita belajar di rumah. Berikutnya akan saya laporkan juga, itu secara akademik sudah. Kemudian beberapa kegiatan untuk tahun ajaran ini memang banyak yang ada beberapa yang tidak terlaksana seperti perayaan Paskah, kemudian pentas akhir tahun, kemudian ada field trip, kemudian ada beberapa renang, FLS 2N itu tidak terlaksana. Maka
Setelah kami hitung-hitung antara yang terlaksana dan tidak terlaksana, kemudian akumulasinya, maka pada tahun ini uang kegiatan Bapak Ibu ada yang kami kembalikan, ya. Sebesar kalau tidak salah kelas 7 itu kami kembalikan Rp588.485. Kemudian kelas 8 itu Rp667.938 dan kelas 9 Rp416.382. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana ini dananya kami bagi Bapak Ibu yang masih melanjutkan di Regina Coeli, maka ini nanti akan dipergunakan untuk pengurangan uang kegiatan di tahun depan. Nah, kalau tidak salah kemarin uang kegiatan tahun depan itu kelas 7 itu sekitar 2,7 ya, Mistina ya. 2,7 kemudian dikurangi dengan 588 sekian, nah nanti Bapak Ibu sudah ada di surat masing-masing. Tapi kalau bagaimana mitra saya nggak lanjut karena orang tuanya pindah ke luar Jawa misalnya, nanti akan kami transfer kembali dengan catatan Bapak Ibu sudah tidak ada tunggakan. Nah, itu laporan tentang kegiatannya. Demikian juga untuk kegiatan tahun depan, kami juga sudah mulai hitung-hitung dan kemarin boleh saya sampaikan, ada beberapa kebijakan yayasan tentang uang kegiatan ini yang kalau tahun kemarin sudah ada sisanya, kemudian kami nanti akan mengurangkan uang kegiatan tahun depan. Kemudian uang kegiatan tahun depan itu juga kami andaikan, ya, karena kondisi ini kan kita belum ada kepastian, maka pasti berandai-andai. Nah, maka itulah ini variabel bergerak. Artinya kalau uang kegiatan ditetapkan segitu, nanti kemudian tidak terlaksana, ya kita kembalikan lagi seperti tahun ini. Bahkan kemarin ada kebijakan dari yayasan tentang pembayaran uang kegiatan, yaitu 30% itu di sebelum tanggal 10 ya, kemudian 30%-nya lagi sampai Desember, ada suratnya, Bapak Ibu nanti akan diinformasikan. Inilah yang akan kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan selama tahun pelajaran 1920 dan 2021 yang akan kita jalankan. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kapan kita bisa masuk ke sekolah anak-anak? Karena kemarin pada saat webinar saya tanyakan siapa yang sudah rindu untuk datang ke sekolah, hampir semuanya mengangkat tangan, sudah kangen sekolah. Ya, saya pun juga kangen, tapi bagaimana? Apa daya tangan tak sampai untuk menggapai anak-anak. Nah, secara kebijakan kita sudah dengarkan bersama, barangkali yang sudah melihat di media, bahwa tahun ajaran baru tetap akan dimulai tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Tetapi bentuk pembelajarannya apakah masih online atau sudah tatap muka di sekolah, itu ada aturan-aturan yang harus kita lalui. Di antaranya adalah keputusan menteri, keputusan pemerintah daerah setempat, kemudian juga keputusan yayasan, dan yang paling memutuskan ya atau tidak setelah semuanya dibuka itu adalah orang tua. Kalau kami sudah membuka, orang tua merasa belum berani lepaskan anaknya untuk sekolah, ya kami pun juga tidak memaksa untuk orang-orang tua tertentu. Nah, lalu bagaimana Mister nanti kalau kan sekarang ini ada situasi new normal, ya. New normal secara umum saya tidak akan menjelaskan. Kemudian new normal di rumah, silakan Bapak Ibu sepakati dengan anak-anak. Tapi harapannya adalah harapan kami, new normal di rumah ini juga tadi masih ada nuansa-nuansa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Kemudian new normal di luar sekolah, di luar rumah dan sekolah, dan new normal di sekolah. Nah, new normal di rumah saya rasa sama dengan new normal yang lainnya ya, selalu pakai masker, dan ini pakai Mitra Agus nggak pakai masker karena sedang bicara ya. Kemudian yang kedua sering cuci tangan, kemudian yang ketiga jaga jarak, kemudian usahakan untuk tidak sering kumpul-kumpul, apalagi
kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang punya mobilitas keluarnya cukup tinggi. Di luar, nah, anak-anak usia SMP ini new normal di luarnya itu sangat membahayakan. Maka kalau ada anak-anak yang sering atau sudah mempunyai satu hobi untuk main di luar, apalagi main di warnet. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang warnet sudah buka. Jarak antara satu dengan yang lain sudah tidak memperhatikan jarak karena mereka bisnis, inginnya banyak anak masuk. Satu komputer mouse-nya untuk beda-beda, ganti jam, ganti orang. Di dalamnya AC, kalau ada virus yang berkeliaran di situ nggak bisa keluar. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kemarin juga sudah saya tekankan kepada anak-anak, maka Bapak Ibu tolong itu hal seperti ini diperhatikan dan disampaikan kepada anak-anak. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang new normal di Regina Coeli, bahwa Regina Coeli kapanpun siap untuk belajar di sekolah, ya. Apalagi yang selama ini sudah belajar di rumah sudah ketahuan kesiapannya. Nah, untuk belajar di sekolah, ada aturan-aturan new normal yang perlu saya tegaskan kepada ataupun saya sosialisasikan, meskipun sekarang sudah beredar video tentang new normalnya sekolah Regina Coeli, mungkin sudah sampai ke tangan Bapak Ibu, tetapi sosialisasi secara ya, akan saya sampaikan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau nanti anak sudah masuk, yang pertama, sebelum normal banget, ya, sebelum normal banget, ataupun normal sudah seperti biasanya gitu loh, itu sekolah akan kami bagi menjadi 2 shift pagi dan shift siang. Ini untuk menjawab protokol kesehatan tentang jaga jarak. Jadi dalam satu kelas itu hanya diisi separuh. Yaitu pagi itu separuh, nanti setelah anak pulang jam 12 atau 12.30, anak pulang nanti sampai jam 4. Nah, itu untuk sistem belajarnya. Dan gantian, kalau yang 26 anak, 13 pagi, 13 siang, besok gantian. Yang siang jadi pagi, yang 15 pagi, 15 siang, dan seterusnya. Kemudian new normalnya begini, begitu anak masuk pakai mobil, maka satpam akan mengukur suhu badan sopir dulu. Kalau suhu badan sopir sudah normal, boleh masuk, sampai di dalam nanti ada guru yang menghadang untuk putra-putri, Bapak Ibu. Pertama diukur suhu, kemudian disemprot kakinya pakai disinfektan, ya, tangannya dan seterusnya. Setelah itu nanti anak-anak diarahkan untuk ke lantai ke gedung SMP SMA karena kita di gedung yang sebelah. Setelah di sana ada keran, anak-anak cuci tangan. Keran sudah kami modifikasi sehingga keran tidak ada yang pakai keran tangan. Ada yang otomatis, ada yang pakai pegas, sehingga anak-anak dihindarkan untuk langsung memegang keran. Setelah itu anak-anak naik ke atas di situ sudah tangganya sudah ada jalurnya. Kalau yang merah, yang ke atas itu jalur biru, ada panahnya, yang ke bawah jalur merah. Nah, kemudian pada saat naik turun, anak dilarang untuk memegang pegangan tangga. Ya, karena apa? Di situ juga bisa menjadi media penularan. Dan kebetulan anak-anak SMP itu tanpa pegangan itu bisa turun, kecuali kalau saya karena usianya sudah menjelang tua itu. Jadi kalau nggak pegangan mungkin goyang-goyang ya. Tapi kalau anak-anak kan, nah setelah sampai di atas ketemu Bapak Ibu guru, cara hormatnya tetap. Jadi hanya tempel jeda, good morning Miss, good morning Mister, dengan tanpa membuka masker. Setelah ketemu Bapak Ibu guru, memberikan selamat, masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan tidak buka pintu, karena pintu sudah terbuka. Selama kita belajar di era new normal, maka kelas tidak menggunakan AC. Jadi pintu dibuka, jendela dibuka. Begitu anak sudah merasa panas, tutup sebentar biar dingin lagi. Ya, begitu sudah dingin, dibuka lagi. Supaya apa? Ada sirkulasi. Ya. Kemudian di dalam kelas, guru pun juga sudah tidak boleh lagi untuk keliling ke meja-meja anak-anak.
Anak-anak juga tidak boleh pindah-pindah meja karena meja sudah kami namai nama masing-masing, kursi masing-masing, dan sudah kami kotak dengan lakban merah, nggak boleh gerak dari situ. Termasuk tidak boleh pinjam-meminjam alat tulis, ya, apalagi ngobrol karena jaraknya jauh, nggak boleh. Nah, itu selama di dalam kelas. Pada saat istirahat, anak-anak makan makanannya sendiri, yang dibawa sendiri, karena sekolah tidak menyediakan kantin, tidak boleh makan keluar, karena belajar hanya 4 jam kan maksimal, maka orang tua wajib untuk membawa atau membekali anaknya. Sehingga anak bisa makan. Nah, di setiap tempat di luar kelas itu selalu ada tanda silang merah supaya misalnya kursi isi 4 itu hanya diisi 2, yang 2 disilang. Supaya anak-anak tidak berdekatan. Demikian begitu seterusnya, di dalam ruangan juga kerannya juga sudah tidak menggunakan keran yang dipegang lagi, di toilet juga begitu. Nah, sampai berikutnya, begitu pulang tidak ada kegiatan sekolah lagi, anak wajib hukumnya untuk pulang, tidak ada yang nongkrong di sekolah. Seperti halnya kalau pelajaran biasa. Ekstrakurikuler yang tidak memerlukan kontak fisik. Kalau yang memerlukan kontak fisik seperti olahraga, futsal, itu nggak boleh, itu larangan, ya, maka tidak kami laksanakan. Tapi kalau ekskul yang tidak harus kontak fisik, yang bisa dilaksanakan baik online maupun tatap muka, tetap kita akan kami laksanakan. Nah, itu new normalnya kami, Regina Shelley. Lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa nonton video tentang Regina Shelley, tentang new normal, dan sudah dibagikan gitu tadi ya, sudah di-share. Nah, Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan tentang bagaimana pelajaran program yang sudah kami jalankan, kemudian ke depannya akan seperti apa. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu secara spesifik silahkan kalau akan berkonsultasi tentang putra-putrinya, ya, apalagi selama temuan-temuan selama libur ini barangkali banyak yang akan dikonsultasikan dengan wali kelas, nanti bisa komunikasi langsung dengan para wali kelas yang ada di sebelah kami ini untuk membicarakan secara spesifik tentang putra-putri Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih kepada para orang tua yang tetap setia bersama-sama dengan kita semua menghadapi situasi ini, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan situasi yang berlangsung selama ini segera berakhir, sehingga aktivitas anak-anak kita, kemudian relasi dan komunikasi kita akan kembali seperti semula sedia kala sebelum terjadinya pandemi ini. Dari saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin mekanismenya, Miss Lina, dilihat di situ. Kalau yang angkat tangan, soalnya kalau dibuka semua nanti jadi riweh itunya, mic-nya. Tapi silahkan nanti angkat tangan saja, baru nanti akan dibuka oleh operator kami siapa yang akan bertanya, supaya tidak banyak, kita jadi buat satu sesi saja karena anak-anak kita juga sudah segera ingin melihat hasilnya, hasil rapotnya. Maka saya buka 3 penanya yang pertama, saya persilahkan operator untuk melihat. Ya, baik, terima kasih Mr. Agus. Demikian Bapak Ibu sosialisasi dari Mr. Agus selaku Kepala Sekolah SMP Regina Shelley. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dibuka 3 sesi pertanyaan. Silahkan tunjuk tangan. Kami bisa melihat dari sini. Nanti kemudian suaranya diaktifkan. Atau anak-anaknya juga boleh kalau mau tanya. Boleh, anak-anak jika ingin bertanya kembali. Ya, Mama Bara. Oh iya, selamat. Baik. Ya. Selamat siang Mama Bara, dipersilahkan untuk waktunya. Diaktifkan dulu, Mam. Ya. Halo, sudah? Halo, selamat siang Mama Bara. Ya, selamat siang Mr. Agus. Terima kasih informasinya. Saya mau bertanya,
kapankah new normal ini diadakan? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana jika ini usul saja, karena sebenarnya saya termasuk orang tua yang tidak setuju new normal ini diadakan gitu sebelum vaksin COVID-19 ini ditemukan. Jadi apakah tidak sebaiknya diadakan polling dulu kepada seluruh orang tua murid, mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Kemudian dari situ kita bisa tahu jika jumlahnya lebih banyak yang ingin new normal boleh diadakan gitu. Karena saya sangat khawatir sekali. Karena sejak new normal ini kan angka peningkatan positifnya COVID-19 ya itu semakin bertambah dan jumlahnya luar biasa. Jadi ini sudah tahap masuk tahap kedua. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, mungkin yang spesifik yang ditanyakan ada new normal pada saat kita masuk ke sekolah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah kita pasti akan menunggu edaran dari Kementerian Pendidikan yang selalu bekerja sama dengan gugus tugas. Kalau Kementerian Pendidikan kemarin kan isyaratnya adalah bagi yang sudah zona hijau itu boleh untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka di sekolah. Itu baru boleh ya. Itu dari kementerian. Kemudian kalau dari kementerian boleh, kita harus izin juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, lihat kondisi di sini. Sampai dengan saat ini Cilengsi itu masih zona merah. Bahkan merahnya mungkin merah pekat. Maka tidak mungkin itu akan menjadi pertimbangan bagi kami. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah-sekolah sekitar dulu kita lihat. Ya, karena nanti kalau sekolah sekitar sudah pada masuk, kemudian kita belum masuk, anak-anak kita pada protes. Tapi kalau itu pun juga kalau sekitar nggak ada yang masuk, kita masuk sendiri, orang tua akan protes. Maka kita akan lihat itu. Dan yang terakhir adalah kita akan ajak bicara dengan orang tua. Karena saat ini dari berbagai segi yang diutamakan adalah kesehatan. Ya. Kepandaian, pengetahuan itu nomor sekian nanti kita sehat. Nah, sekarang yang kita berkompetisi untuk kesehatan. Jadi saya sendiri secara pribadi belum berani ataupun punya keyakinan Juli kita belum mungkin untuk masuk sekolah ke tatap muka di sekolah. Bahkan gambaran terakhir kemarin akan berjenjang. Pertama kan dari mahasiswa dulu, turun ke SMA, turun ke SMP, turun ke SD, baru ke TK. Dan itu kalau lihat dari peningkatan yang terpapar positif ini, kemungkinan kecil untuk kita bisa Juli ataupun Agustus. Begitu Bu Maya. Ya. Terima kasih. Ya. Begitu ya Mama Bara. Ya, terima kasih Mama Bara. Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya. Ya, terima kasih Mama Bara. Adakah yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bisa tunjuk tangan dan mengaktifkan. Oke. Karina. Ya. Ya, Mam. Silahkan, Mam. Selamat siang, Mr. Agus. Selamat siang, Ibu. Buat Mister yang lain dan Miss-nya juga. Iya. Mister, khusus untuk perumahan Medland Cilengsi, sudah banyak memang kasus COVID, Mister. Ya. Terutama di klaster Lili sebulan yang lewat, dan ini baru-baru kejadian juga di daerah Medland juga, di dekat Puskesmas Pasir Angin, untuk mengatakan Cilengsi zona merah pekat. Memang benar, Mister, karena memang lebih banyak kejadiannya itu di perumahan Medland Cilengsi. Puskesmas Pasir Angin itu pun benar-benar berada di tengah perumahan Medland Cilengsi. Jadi memang ada sedikit, bukan sedikit lah, banyak kekhawatiran gitu, Mister, untuk melepas anak new normal ini. Kedua, saya itu tadi sekedar info ya, Mister, berbagi info karena saya perumahan Cilengsi. Mengenai ini, Mister, saya kurang paham ya apa Mister Eston nanti yang menjelaskan atau bagaimana. Karena Kaila kan kebenaran juga ada remedial 3 mata pelajaran.
tapi nilai tidak diberitahukan sewaktu dia ikut remedial berapa yang dia dapat waktu remedial. Apakah itu nanti misalnya dia tetap naik kelas itu bagaimana, atau bagaimana? Saya infonya kurang mengerti karena saya orang baru di Rego. Ya, baik Bu. Gini, mudah-mudahan nanti tidak terjaring untuk yang naik kelasnya tertunda. Jadi setelah kita hitung kan syarat kenaikan kelas itu maksimal nilai yang kurang dari KKM itu 2 ya, misalnya 2. Nah, jadi kalau ada anak yang 3 nilainya, 3 yang kurang dari KKM ini, salah satu harus dikejar dulu. Ya, salah satu dikejar dulu. Nah, cara ngejarnya bagaimana? Saya sudah katakan syukur-syukur 3-3-nya bisa dikejar. Tapi kalau itu minimal salah satu dikejar, nilai yang paling tinggi diadakan remedial sehingga tidak perlu butuh waktu lama. Itu kalau terpaksanya harus remedial. Tetapi Ibu kan belum tahu finalnya kan, karena finalnya baru nanti akan diberikan. Nanti kalau ada kasus seperti itu, saya mengandaikan ya mudah-mudahan kita berdoa dalam 20 menit ke depan si Keila ini tidak sampai seperti itu. Tapi kalau ada sampai seperti itu Bapak Ibu, jadi kalau ada kan nilai yang tidak boleh kurang itu tidak boleh kurang dari 70 ya. 70. Jadi kalau ada anak yang ada 3 mata pelajaran nilainya 69, 69 atau 69, 68, 65. Ya. Ini harus salah satu harus sampai 70. Ya. Maka supaya anaknya cepat naik kelas, misalnya yang matematika 68, IPS 65, IPA 69. Kejar dulu ini yang 69 biar sampai 70. Mungkin dengan penugasan, sehingga begitu sudah 70, berarti kan yang sudah hilang tinggal 2. Nah, sudah naik kelas. Itu sistem kami yang selama ini kami buat supaya nggak ada anak yang tidak naik kelas. Ya, tetapi naik kelas yang tertunda. Nah, mudah-mudahan penundaannya tidak sampai nanti awal tahun ajaran yang akan datang. Begitu Ibu ya, nanti realnya sesuai dengan nilai masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Keila. Dibuka kesempatan satu lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Nanti awal tahun ajaran dan itu sudah mulai. Kita untuk pembelajaran online kita akan menggunakan aplikasi khusus punya Regina Selly. Kita sudah kerjasama dengan satu provider ataupun penyaji program, sehingga kita tidak, kalau selama ini kan pakai Zoom, pakai apa ya, nanti pakai aplikasi kita sendiri. Dan sekarang kami sedang proses. Mudah-mudahan di awal tahun ajaran itu, dan itu tidak hanya kita pergunakan untuk masa pandemi saja, karena itu aplikasi yang bisa untuk pelajaran jarak jauh sampai kapanpun, dan itu milik Regina Selly, bukan kita nebeng ke Zoom atau nebeng ke aplikasi-aplikasi yang lain. Itu sekedar informasi. Masih ada Bapak Ibu? Atau sudah selesai supaya anak-anak bisa segera mengetahui nasibnya yang masih di ujung dunia. Iya. Ada lagi? Jika tidak ada, kami akan tutup kegiatan parents meeting pada hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan komunikasi dengan para wali kelas ini siap, atau setelah ini wali kelas akan membuka Zoom sendiri dengan para murid-muridnya dan wali muridnya, silahkan ya. Nanti atur sendiri, tidak harus di studio utama ini. Nanti bisa komunikasi dengan siapa nanti merencanakan mau makan-makan bersama setelah selesai pandemi ini atau bagaimana nanti dengan wali kelas. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di parents meeting selanjutnya.
Selanjutnya dengan wali kelas, nanti silahkan wali kelas yang akan menghubungi ataupun men-share Bapak Ibu. Jadi mekanismenya nanti raport langsung di-share ya, lapor langsung di-share, Bapak Ibu buka-buka. Nah, kalau mau Zoom-an nanti setelah buka raport, supaya ada komunikasi apa yang ditanyakan Bapak Ibu udah tahu ya. Kalau mau Zoom-an nanti setelah terima raport, anak saya kok harusnya 5 kok dikasih 9. Ya, siapa tahu nanti komunikasikan dengan wali kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Ibu boleh leave dari Zoom ini. Sampai jumpa, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss, Mister. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Terima kasih Miss Lina, bye-bye. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Ya, sama-sama, bye-bye. Bye-bye, Miss Paulina. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut ke wali kelas ya Bapak Ibu. Silakan wali kelas bersiap-siap.